Ada ratusan jenis madu yang terdapat di Indonesia. Salah satu yang populer dikonsumsi adalah jenis madu hutan. Manfaat madu hutan ini disebut-sebut lebih bagus dari madu biasa karena kandungannya yang lebih kaya dan alami. Madu hutan merupakan jenis madu yang dihasilkan dari lebah jenis Apis dorsata atau lebah liar yang banyak hidup di kawasan hutan. Sarang lebah yang berwarna hitam ini biasanya hidup berdampingan dengan koloni lainnya, di mana dalam satu pohon bisa terdapat 5-10 koloni lebah Apis dorsata. Lebah Apis dorsata hanya dapat berkembang biak di kawasan subtropis dan tropis, termasuk di Indonesia. Saat ini, lebah madu tersebut banyak tersebar di beberapa hutan di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau Nusa Tenggara Barat serta Nusa Tenggara Timur. Apa saja manfaat madu hutan bagi kesehatan manusia? Manfaat madu hutan pada dasarnya sama dengan madu biasa. Hanya saja kandungan gizi yang lebih pekat membuat khasiatnya untuk kesehatan lebih bermanfaat bagi tubuh. Inilah 7 manfaat madu hutan yang bisa kita nikmati. Untuk manfaat yang pertama, bisa membantu meningkatkan stamina kekebalan tubuh. Manfaat madu hutan ini disebabkan oleh sifatnya sebagai antibakteri dan antimikroba, terutama pada bakteri gram positif. Untuk manfaat yang kedua, yaitu bisa meningkatkan nafsu makan. Hal ini disebabkan oleh kandungan fruktosa dan glukosa yang tinggi pada madu hutan, sehingga dapat bertindak sebagai stimulan bagi pencernaan. Untuk manfaat yang ketiga, yaitu bisa menyehatkan kulit. Madu hutan juga dipercaya dapat mengobati luka bakar, menyehatkan kulit, wajah, dan juga bibir. Untuk manfaat yang keempat, yaitu bisa menurunkan tekanan darah. Madu dikenal sebagai makanan yang memiliki kekuatan antioksidan. Menurut penelitian, antioksidan yang tinggi terbukti mampu menurunkan tekanan darah. Kondisi ini juga dapat menurunkan resiko serangan jantung, stroke, hingga beberapa jenis kanker. Untuk manfaat yang kelima, yaitu bisa memperbaiki kolesterol. Madu dikenal dapat memperbaiki kualitas kolesterol dalam tubuh. Beberapa penelitian dalam National Institute of Health, madu diketahui mampu mengurangi total kadar kolesterol jahat LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik HDL dalam tubuh. Penelitian yang ada juga menunjukkan bahwa konsumsi madu dapat menyebabkan penurunan berat badan sederhana. Untuk manfaat yang keenam, yaitu bisa menyembuhkan luka. Sejak zaman Mesir kuno, madu topikal telah dikenal sebagai obat untuk menyembuhkan luka dan luka bakar. Madu juga diketahui menjadi obat paling efektif untuk menyembuhkan luka bakar parsial dan luka pasca operasi. Para penelitian percaya bahwa kekuatan penyembuhan madu berasal dari efek antibakteri dan antiinflamasi yang terkandung di dalamnya. Untuk manfaat yang ketujuh, yaitu bisa membantu meredakan batuk pilek. Dikutip dari WebMD, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa madu dapat menenangkan selaput yang meradang dan meredakan batuk. Dalam sebuah penelitian lainnya yang melibatkan 139 anak, madu khususnya madu soba diketahui mengalahkan dextromethorphan atau penekan batuk dan meredakan batuk malam hari pada anak-anak serta meningkatkan kualitas tidur mereka. Manfaat madu hutan lainnya yang diyakini banyak masyarakat adalah dapat mengobati rematik dan mengatasi anemia serta darah rendah. Namun, klaim ini masih harus dibuktikan lebih lanjut. Madu hutan dapat dinikmati oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia. Namun, Anda sebaiknya tidak memberikan madu kepada bayi di bawah usia 1 tahun, karena dikhawatirkan dapat memicu botulisme. Perbedaan madu hutan dengan madu biasa. Para pencinta madu pasti menyadari bahwa harga madu hutan lebih mahal dibandingkan madu biasa. Hal ini disebabkan oleh manfaat madu hutan yang diklaim lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan madu biasa. Selain itu, terdapat perbedaan antara madu hutan dengan madu biasa. Di antaranya yaitu 1. Lebah pembuatnya. Seperti disebutkan di atas, madu hutan didapat dari sarang lebah madu hutan Apis dorsata. Sedangkan madu biasa didapat dari lebah ternak dengan berbagai spesies seperti Apis cerana, Apis trigona, Apis indica, dan lain-lain.
2. Kesulitan mendapatkannya. Madu biasa umumnya mudah didapatkan karena lebah pembuatnya dapat ditangkarkan dalam kotak. Kotak ini pun dapat disimpan di ruangan yang tidak terlalu sulit dijangkau sehingga memudahkan peternaknya untuk mengambil madu di musim panen. Di sisi lain, hingga saat ini lebah pembuat madu hutan masih sulit untuk dibudidayakan. Pasalnya, lebah Apis dorsata lebih suka hidup di tempat yang tinggi, misalnya menggantung di cabang pohon, di loteng, atau bukit batu yang terjal. Nah, untuk mengambil madu hutan, kita harus naik ke tempat tinggi tersebut. 3. Rasa madunya. Madu biasa dari lebah yang diternakkan biasanya rasanya sangat manis karena lebah-lebah tersebut diberi suplemen makanan tambahan berupa gula dan lain-lain. Sedangkan madu hutan didapat setelah lebah hutan mengambil nektar dari berbagai tanaman yang ada di hutan tersebut, sehingga aroma dan rasanya menjadi lebih kaya dan kompleks. 4. Kandungan gizinya. Karena komponen pembuatnya lebih kompleks, maka kandungan gizi pada madu hutan akan lebih kaya dan bergizi dibandingkan madu biasa. Salah satu kandungan unggulan pada madu hutan adalah antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan madu biasa. Begitu pula kandungan bee pollen dan propolisnya. Madu hutan juga disebut sebagai madu organik karena lingkungan hidupnya masih alami dan bebas dari pestisida. Dari sinilah muncul anggapan tentang manfaat madu hutan yang lebih baik dari madu biasa. 5. Warna madunya. Umumnya madu biasa berwarna coklat keasaman, sedangkan madu hutan pada umumnya berwarna coklat kehitaman karena madu ini mengandung mineral, enzim, dan zat lainnya yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan madu biasa. Meski demikian, kadar kepekaan pada setiap madu hutan bisa berbeda-beda. Madu hutan Sumatera memiliki warna lebih gelap, tapi agak encer, dan banyak mengandung bee pollen, sehingga rasanya agak asam. Sebaliknya madu hutan Kalimantan biasanya berwarna lebih terang, lebih kental, dan rasa manis yang tidak terlalu asam. Oke ya, segini saja untuk videoku kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.